Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan namaku Adila Vanis Widyasari dari kelas 12 TTL 1 SMK Tunas Harapan Pati. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi teks prosedur, terutama cara merancang pernyataan umum dan tahap-tahap dalam teks prosedur yang berkaitan di bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Apa itu pengertian teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah atau proses tahap suatu kegiatan. Ada pula manfaat dari teks prosedur, yaitu bermanfaat untuk pembaca agar dapat memahami dan menggunakan suatu alat tanpa merusak alat tersebut. Tujuan dari teks prosedur yaitu untuk memberikan petunjuk kepada pembaca agar melakukan sesuatu melalui serangkaian atau tahapan. Berikutnya ada struktur dari teks prosedur. Struktur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian tujuan, biasanya berada di awal kalimat untuk pengantar topik. Tujuan ini berisi tentang alasan mengapa teks prosedur dibuat. Bagian ini menjelaskan sedikit mengenai topik yang akan dibahas. Sebelum menjelaskan secara langsung tahap-tahap di kalimat selanjutnya, kalimat awal ini berisi tujuan dan manfaat penulis. Bagian yang kedua yaitu langkah-langkah. Pada bagian ini menjelaskan tentang suatu proses atau tahapan secara runtut. Tahap ini penting untuk ditulis supaya proses akhir bisa lebih maksimal. Bagian yang ketiga yaitu bagian penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian ini merupakan tahap akhir berisi manfaat dan petunjuk untuk dijalankan dengan baik. Bagian kesimpulan ini bisa ditambahkan atau tidak ada teks prosedur karena sifatnya opsional. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah. Kedua, disusun secara informatif. Ketiga, kalimat jelas dan rinci. Keempat, bersifat objektif. Kelima, memakai pola kalimat perintah atau imperatif. Keenam, memakai kata kerja aktif atau verba material yang mengacu pada tindakan, sikap nyata, dan ungkapan. Ketujuh, memakai kata penghubung dan bertujuan untuk mengurutkan kegiatan. Kedelapan, menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan akurat. Yang kesembilan, memakai kalimat baku, singkat, padat, jelas, dan logis. Teks prosedur dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan bentuk teks prosedur sederhana hanya memiliki 2-3 langkah saja. Contoh teks prosedur ini yaitu cara mengoperasikan setrika, cara mengoperasikan blender, cara mengoperasikan mesin cuci, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan isi teks prosedur menjelaskan bagaimana cara kerja atau instruksi secara manual. Teks ini bertujuan untuk memberi informasi dan aturan untuk barang. Biasanya isi teks berkaitan dengan kebiasaan manusia. Dan kita telah sampai di tahap-tahap pembuatan teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Anda bisa mencari dari sumber buku, internet, dan jurnal untuk menyusun topik. Kedua, menentukan tujuan teks prosedur berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Ketiga, mengumpulkan informasi. Anda bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Informasi ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Keempat, menyusun kerangka kalimat. Kelima, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Keenam, koreksi dan revisi setelah menulis kalimat lengkap. Sebaiknya Anda membaca ulang jika ada kesalahan dalam kalimat dan menemukan kalimat yang lebih tepat. Ketujuh, menulis naskah teks prosedur secara utuh. Kedelapan, tahapan akhir adalah menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya yang jelas.
Dan yang terakhir ada contoh dari teks prosedur cara mendaftar UTBK. Sebagai judul, UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Bagian tujuan, pendaftaran harus dilakukan melalui website LTMPT selaku penyelenggara ujian ini. Jika sudah mendaftar, mahasiswa bisa mendapatkan bukti yang bisa dicetak melalui website tersebut. Contoh bagian langkah-langkah. Pastikan sudah memiliki akun LTMPT, login menggunakan akun LTMPT di laman portal LTMPT, pilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN, pilih pusat UTBK, isilah kebutuhan khusus jika diperlukan. Jika mendaftar melalui skema KIP, maka lakukan tahapan berikut. A. Pastikan sudah memiliki KIP kuliah. B. Isi nomor pendaftaran KIP kuliah. Isi jenis jurusan SMTA, pilih PTN dan program studi yang diminati, unggah portofolio bagi program studi yang diwajibkan untuk mengunggah portofolio. Lakukan konfirmasi data dan melakukan simpan permanen, cetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN yang sudah diterapkan. Dan yang terakhir ada contoh dari penegasan ulang atau kesimpulan. Dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK, semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Oke, kali ini kita sudah banyak belajar mengenai materi yang ada dalam teks prosedur, terutama tahap-tahap cara pembuatan teks prosedur. Ada quotes yang berkata, apa yang kita ketahui itu tidak penting, tapi apa yang kita praktekkan dari apa yang kita ketahui itu yang paling penting. Jadi, setelah teman-teman menonton videoku ini, mari kita semua sama-sama mempraktekkan dan menerapkan karena teks prosedur yang kita buat bisa berguna untuk orang-orang yang membutuhkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.